Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Selamat datang di podcast kami bersama saya Fatir. Saya Medina. Kami dari kelompok 42, sektor 7 Helsinki. I-nya apa? Imut. Imut. Sekarang kita sudah kedatangan Teh Bella. Betul. Boleh Teh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, halo semuanya. Halo Teh. Perkenalkan, nama aku Fabiola Meiliana dari Prodi Pendidikan Multimedia Angkatan 23. Angkatan 23, oke. Oh iya, panggil Bella aja. Oh, Teh Bella, oke. Bella. Pakai Teh Bella ya? Bella. Ya Teh, jadi kita tuh ngundang Teteh ke podcast kita hari ini. Kita tuh mau nanya nih Teh, seputar tentang pola hidup sehat bagi mahasiswa Teh. Oke, Kita langsung pertanyaan pertama ya Teh. boleh. Menurut Teteh, apa sih arti pola hidup sehat bagi mahasiswa? Langsung jawab aja nih ya. Boleh? Ya, boleh. Oke, boleh langsung jawab. Sebelumnya pola hidup sehat ya bagi mahasiswa. Mungkin biasanya orang-orang gitu mikir pola hidup sehat itu lebih ke bagaimana cara kalian bisa makan 4 sehat 5 sempurna atau enggak kayak misalnya bisa menjaga kesehatan tubuh. Tapi menurut aku kalau misalnya pola hidup sehat bagi mahasiswa itu lebih ke gimana sih cara mahasiswa itu bisa mengontrol tubuhnya sendiri supaya bisa selalu fit dan sehat selama di masa perkuliahan. Menurut aku kayak gitu sih. Berarti balik ke gimana cara kita ngatur istirahat yang cukup, Betul. makan tepat waktu ya Teh ya. Betul. Teteh sendiri selama, tadi angkatan 23 ya? Betul, angkatan 23. Berarti sekarang semester 4 mau ke 5. Semester 5. Oh, semester 5. Udah main tua gitu ya. Teh sendiri ada kesulitan nggak, kendala untuk selama menjaga kesehatan atau istirahat yang cukup gitu? Oke, kalau kendala sendiri pasti ada ya kalau kendala gitu. Apalagi di sini kan aku udah semester 5 gitu, udah mulai kayak padat gitu, udah dapat ke semester padat dan aku pun pasti ada kesulitan untuk menjaga pola hidup sehat gitu. Contohnya mungkin dalam hal istirahat, terus jaga makan, itu juga menjadi hal yang sangat menjadi tantangan lah buat aku gitu. Tantangan. Iya. Kira-kira nih Teh ya, ada nggak tips atau trik dari Teteh biar bisa menjaga pola hidup sehat sebagai mahasiswa yang aktif? Oke, sebagai mahasiswa yang aktif, tips and trick ya. Sebenarnya tips and trick ini menurut aku tergantung mindset dari setiap orang sendiri gitu. Setiap orang tuh punya tips and triknya sendiri. Cuman kalau versi aku mungkin yang pertama benar ya istirahat yang cukup gitu. Walaupun emang kayaknya itu sedikit sulit untuk diterapkan gitu ya. Apalagi kita udah padat nih semesternya. Tapi menurut aku itu tetap penting gitu. Istirahat yang cukup itu bisa mengendalikan mood kalian juga di besoknya kayak gimana. Terus yang kedua, kalau dari aku sendiri itu biasanya aku suka ngurangin gula. Oh, gula. Iya, ngurangin gula. Soalnya sebenarnya aku nggak munafik. Aku pun kayak suka ngopi, suka jajan yang manis-manis. Tapi aku selalu membatasi diri aku dengan gula sendiri gitu. Karena aku berpikir ya kalau misalnya emang kita kebanyakan mengonsumsi makanan manis, itu pun nggak baik gitu untuk kedepannya. Terus aku juga suka ngontrol apa yang udah aku makan sih gitu. Misalnya aku nggak makan di atas jam 11 malam gitu. Walaupun itu tuh masih bolong-bolong juga ya. Kalau misalnya aduh lapar banget gitu ya udah aku makan. Tapi dimaksimalkan supaya aku nggak makan di lebih jam 11 malam kayak gitu. Selalu di bawah jam 11 gitu. Betul. Walaupun harusnya kayaknya jam 7 tuh udah nggak makan berat gitu ya, tapi Kayak aduh. cuman ngemil-ngemil dikit lah. Ngemil dikit. Betul, ngemil dikit. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Teh. Boleh. Seberapa penting sih pola hidup sehat untuk mendukung kuliah dan aktivitas sehari-hari menurut Teteh? Kalau menurut aku itu penting banget sih karena balik lagi ya kita nggak akan bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan selama kuliah kalau misalnya kita sakit gitu. Jadi menurut aku untuk mengontrol pola hidup sehat itu sangat penting kayak gitu. Kira-kira nih ya Teh, menurut Teteh kalau membuat schedule jadwal harian itu efektif nggak buat ngatur pola hidup sehat? Menurut aku itu efektif sih. Karena jadi kita pun tahu gitu hal selanjutnya itu yang bakalan kita lakuin itu apa gitu. Itu tuh sangat efektif dan menurut aku itu bisa bikin aku nggak buang-buang waktu kayak gitu. Jadi selama tetap teratur lah. Betul, Iya. betul. Ada nih pertanyaan lagi. Apa kebiasaan sehat sederhana yang sudah Teteh lakuin sebagai mahasiswa? Tadi kan Teteh bilang kayak mulai atur jam makan, jam tidur. Tapi ada nggak sih kayak hal-hal kecil lagi yang mungkin kita sebagai mahasiswa baru bisa coba terapin gitu untuk kedepannya? Oke, yang aku bisa terapin ya. Menurut aku kalau misalnya kalian ada waktu libur gitu ya, misalnya
ada jam matkul siang itu tuh mendingan paginya kalian pakai buat olahraga. Olahraganya nggak usah berat-berat, nggak usah nge-gym, nggak usah apa, tapi bisa dengan jalan kaki biasa gitu. Yang penting tuh konsisten menurut aku, konsisten supaya nanti kalian pun siangnya udah mood nih karena paginya udah mulai olahraga kayak gitu. Olahraga kecil-kecilan. Yang penting keringatnya keluar ya Teh ya. Betul, gitu. Tetap ada olahraga lah. Iya, biar sehat. Biar ini. Selanjutnya ke pertanyaan, aduh ini maaf ya ada grogi, Tetehnya cantik banget. Gak apa-apa sok. Aduh salting teh. Makasih ya cantik juga deh. Lanjut. Tadi soal ketiga ya Fatir ya? Iya tadi iya. sekarang keempat. Banyak mahasiswa sering tidur larut nih ya Teh. Menurut Teteh seberapa penting menjaga pola tidur? Menjaga pola tidur. Sebenarnya tadi sempat aku senggol di awal ya. Pola tidur itu sangat penting karena yang pertama itu bisa ngejaga Mood. kalian, terus bikin kalian sehat juga. Terus menurut aku, kalau misal kalian malamnya tidur cukup, waktu siang itu, waktu kalian kuliahnya itu pasti bakalan seger gitu loh, nggak kayak ngantuk di kelas tuh. Terus biasanya kalau ngantuk tuh aku bete gitu. Jadi balik lagi kemana? Ke mood aku gitu. Iya, Jadi itu sangat penting untuk menjaga pola tidur kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya aja ya Teh ya. Gimana cara Teteh ngatur waktu antara kuliah, organisasi, dan tetap menjaga kesehatan nih? Soalnya kita para maba juga perlu saran nih buat Nah, kita ke iya. depannya gitu Teh. Oke. Saran mengatur waktu di antara kuliah, organisasi, sama Dan menjaga menjaga pola kesehatan ya. Kalau aku sebenarnya tadi kamu udah sempat senggol yaitu buat schedule. Oh iya. Iya, buat schedule sama aku tuh biasanya selalu ngepoinin gitu hal yang harus aku lakuin tuh yang mana dulu. Misalnya aku harus mengerjakan dulu tugas aku, tugas matkul. Nah, habis tugas matkul baru aku mengerjakan tugas di organisasi. Nah, habis itu misalnya aku ada waktu luang nih. Nah, waktu senggangnya itu aku pakai untuk olahraga atau guys istirahat kayak gitu. Berarti balik lagi ya ke time management yang Betul, penting. time management. Menurut Teteh, apa sih olahraga yang apakah olahraga itu harus yang berat kayak di gym atau cukup aja kayak jalan kaki atau aktivitas ringan? Tadi Teteh senggol di awal kayak olahraga aja gitu pagi kan. Tapi apa harus yang ringan apa boleh yang berat juga gitu? Sebenarnya itu tuh balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau misalnya emang kalian punya waktu yang lebih, itu boleh banget kayak misalnya nge-gym atau misalnya yoga itu boleh banget. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri karena udah padat gitu ya, yang penting aku tuh menjalankan dulu kayak yaitu jalan kaki kecil atau gak lari jogging pagi-pagi. Yang penting lebih ke konsistennya aja sih gitu. Gak Kayak keliling bolong-bolong. komplek gitu ya, Betul. jalan-jalan. Nggak harus gym ya. Gak harus gym, betul. Ada lagi nih Teh. Bagaimana pola makan mahasiswa biasanya? Pola makan Teteh kayak gimana? Kalau gitu? makan ya. Iya. Boleh saranin tuh buat ke depannya nih. Buat kedepannya. Ini kalian pada ngakos apa PP? Aku PP, Iya. Oke. Kalau PP mungkin masih ada mama ya yang masak di rumah gitu. Nah di sini aku paling mau ngasih tips untuk anak kos ya. Boleh. Untuk makan yang baik gitu. Menurut aku mendingan kalian itu masak sendiri supaya misalnya sayurnya terpenuhi, terus misalnya proteinnya terpenuhi. Karena dari mahasiswa sendiri gitu ya sekarang itu banyak yang nyari praktis gitu, praktis iya. cepat, Iya. terus murah Kenyang, gitu, kenyang. kenyang. Biasanya beli apa? Beli ayam geprek gitu. Indomie Teh paling laris. Indomie paling laris. Terus Indomie. ada Indomie misalnya warteg gitu, naspat. Sebenarnya sesekali ya kalau kepepet ya gimana lagi Iya. gitu ya. Cuman emang lebih disarankan untuk masak sendiri kayak gitu. Karena yang di luar pun itu belum tentu sehat ya Teh ya. Betul, masak sendiri mungkin apa ya kontraknya itu lebih ribet gitu ya. Iya, Cuman benar. kalau buat kesehatan lebih baik kita ribet dikit lah gak apa-apa gitu. Terus bisa lebih murah juga ya Teh kalau masak Betul. sendiri. Murah terus banyak petir. Oh iya, masak nasi ya. Iya. Porsi bebas. Masih bebas. Terus nih, apa sih tantangan terbesar Teteh sebagai mahasiswa semester 5 sekarang ya? Untuk hidup sehat. Untuk hidup sehat di Tantangan terbesar ya. semester 5 ini. Mungkin tantangannya itu ke hal yang aku lakuin aja sih di semester 5. Kayak misalnya matkul aku nih. Matkul aku udah mulai padat dan udah mulai banyak prakteknya. Nah, itu tuh aku tahu sebenarnya tantangan aku tuh di situ. Pasti aku bakalan ada waktu untuk kayak nyuri-nyuri waktu begadang gitu. Padahal itu tuh sebenarnya aku tahu itu aku gak baik Nggak kayak baik, gitu. nggak Gak baik, sehat. gak baik gitu. Nah, itu tuh menjadi tantangan aku. Terus balik lagi ke jaga pola makan. Kadang kalau misalnya ada ngerjain tugas gitu atau misalnya aku organisasi, pasti aku kayak kelupaan makan gitu. Nah, itu tuh jadi suatu tantangan buat aku juga
juga kayak gitu. Takutnya kan apalagi kita generasi Z ya, Bener. Betul. Tuh apalagi banyak banget yang kena asam lambung. Betul, Sampai banget. GERD, sampai Iya. GERD tuh Sampai parah GERD itu banget. bahaya banget. Iya. Jadi tantangannya apa? Jaga pola makan Pola sama makan. istirahat. Itu jadi tantangan buat aku. Terima kasih banyak ya Teh untuk waktunya, sudah meluangkan waktu. Gak kerasa ya udah Iya. habis. Udah habis ya, udah selesai pertanyaannya. Mungkin segitu aja dari pertanyaan kita. Terima kasih juga Teteh Bella udah meluangkan waktunya Ya, sama-sama. untuk berbagi tips and trick ya, Ya, untuk betul. mahasiswa baru. Terima kasih juga yang udah nonton, meluangkan waktu buat nonton, dan terima kasih juga buat Teh Bella. Ya, terima kasih. Teh. Semoga apa yang udah aku Oke, wait. Semoga apa yang udah aku omongin tadi bisa bermanfaat buat kalian Amin. mahasiswa baru. Semangat ya buat Mokaku 2025. Bye-bye. Teh.